Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan admin di video kali ini ya Sob, admin tidak akan membahas terlalu banyak karena untuk video kali ini admin ingin memberikan sedikit update ataupun kabar mengenai dua pembalap muda Indonesia yang berlaga di dua ajang balapan dunia yang berbeda. Satunya berlaga di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2 dan satunya lagi berlaga di ajang balapan dunia Super Sport. Tetapi sama-sama ya Sob, dua ajang balapan yang mereka ikuti ini adalah di kelas menengah di ajang balapan dunia. Untuk ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2-nya, Indonesia diwakilkan oleh pembalap binaan dari Honda, yaitu Mario Aji. Kemudian untuk ajang balapan dunia Super Sport, Indonesia diwakilkan oleh pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra. Nah, ini memang dua pabrikan yang cukup dominan di Indonesia ya Sob, karena tidak ada lagi nih Sob untuk pabrikan lainnya di Indonesia yang berlaga di ajang balapan tingkatan internasional ataupun nasional ya Sob. Di nasional juga cuma ada dua pabrikan saja. Ya, sesekali adalah satu pabrikan lainnya yaitu Suzuki yang sebelumnya di ajang balapan nasional di Indonesia itu Suzuki terlihat dominan, tetapi di akhir-akhir ini kita sudah tidak lagi melihat Suzuki di ajang balapan nasional. Hinggalah untuk saat ini Indonesia pembalapnya itu yang sampai ke ajang balapan internasional adalah pembalap binaan dari Honda ataupun dari Yamaha Indonesia. Oke Sob, untuk pembahasan admin ya di video kali ini mengenai dua pembalap muda Indonesia ini adalah mengenai kabar yang baik, kemudian ada juga kabar yang kurang baik yang datang dari dua pembalap muda Indonesia ini Sob. Oke, pertama mungkin admin akan membahas mengenai kabar yang kurang baik terlebih dahulu ya Sob. Yang mana untuk kabar kurang baik ini datangnya dari pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2, yaitu Mario Aji. Di ronde keempat ajang balapan Moto2 yang dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar, Mario Aji yang memulai awal ronde keempat ini dengan cukup baik ya Sob, dari sesi pre-practice, kemudian sesi practice dan juga sesi pre-practice kedua. Catatan waktu Mario Aji ini kalau admin bilang sedikit demi sedikit, step by step mulai menunjukkan peningkatan karena Mario Aji mulai konsisten dalam segi catatan waktu. Hingga di sesi practice Mario Aji kembali lagi untuk keempat kalinya dari ronde pertama kemarin ya Sob. Di tahun 2025 ini Mario Aji berhasil lagi lolos ke sesi kualifikasi kedua. Jadi langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua tanpa harus melalui sesi kualifikasi ke-1. Tentunya ini adalah suatu catatan yang cukup baik untuk Mario Aji di tahun 2025 ini. Karena dari ronde pertama kemarin, ronde kedua, ronde ketiga dan keempat, Mario Aji bisa langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Bahkan di ronde ketiga kemarin, Mario Aji mencatatkan sejarah baru untuk pembalap Indonesia karena berhasil mendapatkan posisi finish terbaik untuk pembalap Indonesia ya selama sejarah MotoGP berlangsung maksud admin. Jadi semoga saja catatan sejarah di MotoGP ini akan senantiasa kekal untuk pembalap Indonesia, dan nantinya pembalap Indonesia yang saat ini sedang berproses untuk sampai ke ajang balapan Grand Prix, mereka juga nantinya bisa mencatatkan sejarah baru untuk pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix di MotoGP. Karena untuk MotoGP sendiri adalah ajang balapan motor tertinggi di dunia ya Sob. Dan untuk satunya lagi pembalap Indonesia tentu saja adalah Aldi yang berlaga di ajang balapan Super Sport. Semoga saja kalau harapan admin Aldi juga bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix suatu saat nanti ya Sob. Oke, pertama tadi kabar kurang baiknya dari Mario Aji itu karena pada saat sesi kualifikasi kedua Mario Aji ini terjatuh dengan cukup keras. Nah, sebenarnya Mario Aji itu pada saat awal mula sesi kualifikasi kedua sudah berhasil mencatatkan waktu di posisi 15 besar ya Sob. Dan posisi catatan waktu Mario Aji ini bertahan di posisi 15 besar sampai dengan 2 menit terakhir. Nah, di 2 menit terakhir itu ada satu pembalap yang akhirnya berhasil mencatatkan waktu lebih baik dari Mario Aji, dan akhirnya Mario Aji tersingkir ke posisi 16. Sebelum di 1 menit terakhir ya, di 1 menit terakhir sesi kualifikasi kedua, Mario Aji terjatuh di tikungan kelima di sirkuit Losail, Qatar. Nah, jadi kalau admin bilang nih terjatuhnya cukup kencang ya Sob untuk Mario Aji karena mengalami high side, yaitu kehilangan grip ban belakang, sehingga membuat Mario Aji ini terlempar dari motornya. Dan pada saat itu beruntungnya ya, walaupun Mario Aji ini terjatuhnya dengan posisi kepala terlebih dahulu, tetapi bukanlah kepala yang terlebih dahulu menghantam aspal di sirkuit Losail, Qatar, tetapi bagian punggung dari Mario Aji. Cuman Sob, admin jadi khawatir karena sebelumnya ya di ronde pertama kemarin dan juga ronde kedua ya, Mario Aji ini sempat mengeluhkan
masalah cedera bahu yang dialaminya pada tahun sebelumnya. Nah, karena terjatuh di sesi kualifikasi kedua, admin takutnya untuk cedera bahu dari Mario Aji ini kambuh kembali, sehingga kalau memang nantinya Mario Aji ini diizinkan untuk melanjutkan balapan di ronde keempat di Losail Qatar kali ini ya sob, takutnya Mario Aji ini tidak bisa tampil 100% fit, tidak bisa tampil 100% maksimal. Namun admin berdoa ya, semoga saja hal ini tidak terjadi dan Mario Aji pada saat medical check up nanti diizinkan untuk balapan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setidaknya bisa mendapatkan poin ya untuk dibawa ke ronde selanjutnya, karena tentu saja poin adalah satu pencapaian yang cukup penting bagi Mario Aji di tahun keduanya menjalani ajang balapan Moto2 di tahun 2025 ini sob. Selain itu ya, selain Mario Aji, sebenarnya pembalap dari Honda Tim Asia juga mengalami nasib yang hampir serupa dengan Mario Aji, tetapi di kelas Moto3, yaitu Taiyo Furusato. Nah, Taiyo Furusato sendiri terjatuh di tikungan ke-16, pada saat sesi latihan bebas, sesi free practice ya, dan jatuhnya juga hampir sama sob, high set seperti Mario Aji, kehilangan grip ban belakang. Namun mungkin kalau admin lihat dari kelas Moto3 dampaknya tidak terlalu, walaupun ya kalau bukan kalau udah balapan Grand Prix tidak terlalu ya, tetapi tetap saja kalau maksud admin dibandingkan dengan crash yang dialami oleh Mario Aji di kelas Moto2, mungkin terlihat Mario Aji agak sedikit lebih parah dibandingkan dengan Taiyo Furusato di kelas Moto3 ya, karena tentu saja ya sob, dengan kapasitas mesin di kelas Moto2 sedangkan menggunakan Moto3 itu Taiyo Furusato menggunakan mesin 250 cc, jadi dampaknya ataupun impactnya itu mungkin agak lebih kurang daripada Mario Aji yang menggunakan mesin 765 cc di kelas Moto2. Namun semoga saja ya kedua pembalap Honda Asia ini, baik Taiyo Furusato ataupun Mario Aji, kalau menurut admin tentu saja berharap ya untuk Mario Aji bisa tampil 100% fit, 100% maksimal pada saat balapan di sirkuit Losail Qatar. Memang sob, untuk kabar lebih lanjutnya ya, kita belum mendapatkan informasi apakah Mario Aji ini diizinkan untuk balapan. Tetapi kalau dari postingan yang dibagikan oleh Honda Tim Asia pada saat setelah ya pasca Mario Aji ini terjatuh, Honda Tim Asia ini membagikan postingan dan memberikan informasi bahwa Mario Aji ini di dalam keadaan baik-baik saja. Di situ Honda Tim Asia mengatakan pejuang mereka yaitu Mario Aji dalam keadaan oke. Nah, ini tentu saja kabar yang cukup baik walaupun datangnya dari kabar yang kurang baik ya. Karena tadi kurang baiknya ya tentu saja karena Mario Aji ini terjatuh dengan cukup keras. Namun pada akhirnya Honda Tim Asia memberikan kabar yang baik bahwa Mario Aji dalam keadaan oke, tetapi tetap harus menjalani medical check up untuk bisa diizinkan balapan pada ronde keempat di sirkuit Losail Qatar. Nah, itu dia sob untuk kabar yang kurang baiknya, yaitu kabar mengenai Mario Aji yang terjatuh cukup keras di sesi kualifikasi kedua dan sampai dengan saat ini masih menunggu hasil medical check up untuk bisa melanjutkan balapan di ronde keempat di sirkuit Losail Qatar. Sedangkan untuk kabar yang baiknya ya sob, kabar yang baiknya datang dari pembalap binaan Yamaha Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra, yang di akhir pekan ini sama-sama mereka ini balapan ya sob. Aldi dan juga Mario Aji balapan di akhir pekan yang sama, tetapi Aldi balapan di kelas Super Sport di ajang balapan dunia. Nah, Aldi di akhir pekan ini balapan di Belanda. Jadi pada saat balapan di Belanda di race ke-1-nya ya, nah kemarin itu race ke-1, Aldi kalau menurut admin sudah mendapatkan pencapaian yang cukup baik di musim perdananya balapan di kelas Super Sport, karena Aldi berhasil masuk posisi 10 besar, finish di posisi 10 besar di race ke-1 di balapan pada saat di Belanda ya, balapan di Belanda pada kelas Super Sport, dimana tentu saja pencapaian Aldi di ronde sebelumnya ya yang dilaksanakan di Portugal dan juga beberapa ronde sebelumnya, Aldi ini belum mendapatkan catatan yang baik, belum mendapatkan hasil finish yang cukup baik, tetapi Aldi bisa mendapatkan 1 poin di ronde sebelumnya ya. Tetapi pada saat balapan di Belanda kali ini di akhir pekan ini ya, Aldi berhasil meningkatkan lagi untuk posisi finishnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, yaitu Aldi berhasil finish di posisi ke-8. Sebenarnya kalau admin melihat balapan tersebut ya sob, jadi untuk balapan Aldi jujur saja admin tidak menonton full karena memang admin tidak memiliki kesempatan pada saat itu ya untuk menonton balapan Aldi, tetapi admin melihat highlightnya dan juga beberapa siaran ulang yang memang di channel resmi yang memposting untuk ajang balapan Super Sport ini di race ke-1-nya. Di situ admin melihat ya penampilan Aldi, dan dari kesimpulan admin sebenarnya Aldi berpeluang untuk finish di posisi 5 besar. Karena pada saat balapan dimulai
Aldi ini sempat merangsek ke posisi ke-8 dan berhasil masuk ke posisi ke-6. Sayangnya ya sempat dikibarkan bendera merah karena terjadi insiden yang cukup parah juga yang dialami oleh dua pembalap di kelas Super Sport, hingga akhirnya balapan sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan. Nah, pada saat balapan ini dilanjutkan, Aldi juga berhasil tampil dengan cukup baik dengan langsung menusuk ke barisan depan, tetapi sayangnya pada saat balapan ini sudah berjalan sepertengahannya ya, maksudnya sudah setengahnya balapan ini berlangsung. Aldi posisinya ini tertinggal dengan cukup jauh dari rombongan terdepan, karena rombongan terdepan diisi oleh 4 pembalap, kemudian rombongan kedua juga diisi oleh 4 pembalap, dan Aldi berada di rombongan keduanya, terpisah dengan gap yang cukup jauh, lebih kurang 3 detikan ya sob. Oke, untuk hasilnya kita akan lihat ya. Pertama dari hasil Aldi, nanti juga Admin akan memperlihatkan sobat-sobat balap mania mengenai hasil yang diraih oleh Mario Aji juga ya pada saat sesi kualifikasi. Nah, pertama ini kita akan bahas dulu untuk hasil yang diraih oleh Aldi Satya Mahendra di saat race ke-1 pada ajang balapan dunia Super Sport di sirkuit Belanda, di TT Assen di Belanda. Oke. Jadi untuk hasil dari Aldi Satya Mahendra, Aldi berhasil finish di posisi ke-8, sedangkan posisi ke-1-nya diraih oleh mantan pembalap Pertamina di kelas Moto2, yaitu Boben Schneider, yang membela tim MV Agusta Reparto Corse menggunakan motor MP Agusta. Kemudian posisi keduanya adalah Manzi, pembalap yang menggunakan Yamaha. Kemudian posisi ketiganya rekan satu tim dari Aldi, yaitu Chan Oncu, yang menggunakan Yamaha juga, yaitu Yamaha YZF R9. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk motor yang digunakan Aldi, yaitu Yamaha YZF R9, adalah motor yang kompetitif di ajang balapan dunia Super Sport di tahun 2025 ini. Tidak seperti Yamaha di tahun sebelumnya ya, di kelas Super Sport menggunakan Yamaha R6 mereka kesulitan untuk melawan MV Agusta ataupun melawan Ducati dan juga melawan Kawasaki. Tapi kali ini kita melihat Yamaha kembali lagi ke posisi barisan depan di ajang balapan dunia Super Sport. Dan selanjutnya untuk pembalap yang finish di posisi keempat adalah Jaume Masia, mantan pembalap Moto2, yaitu pembalap yang membela Orelac Racing Fernandatur namanya, ini agak sulit ini, yang menggunakan motor Ducati Panigale V2. Di posisi kelimanya ada Bud Amos, pembalap yang menggunakan Triumph. Kemudian posisi keenamnya ada Tacchini, pembalap yang menggunakan Ducati. Posisi ketujuhnya ada Otel yang menggunakan Ducati. Baru di posisi ke-8-nya tadi ada Aldi ya, yang menggunakan Yamaha YZF R9. Di posisi ke-9-nya ada Mahias yang menggunakan Yamaha. Posisi ke-10-nya ada Alcoba yang menggunakan Kawasaki. Jadi cukup lengkap pembalap yang finish di posisi 10 besar. Ada yang menggunakan MV Agusta, yang menggunakan Yamaha, menggunakan Triumph, Ducati, kemudian ada juga Kawasaki ya sob. Nah, itu dia untuk pembalap yang finish di posisi 10 besar di race ke-1. Semoga saja nanti di race kedua Aldi bisa tampil dengan lebih baik lagi dan finish di posisi 10 besar lagi. Kalau harapan Admin ya bisa finish di posisi 5 besar. Karena kalau Admin lihat di race ke-1 itu sebenarnya Aldi memang memiliki peluang sob untuk bisa finish di posisi 5 besar. Namun mungkin sayang Aldi ini masih kurang dari segi jam terbangnya dan juga untuk segi persiapan fisiknya juga ya. Karena kemarin Aldi ini sebelum balapan di Belanda sempat melakukan operasi kecil ya sob, tetapi tentu saja operasi tersebut ada sedikit dampak lah bagi Aldi di dalam race kali ini. Dan untuk hasil yang diraih oleh, kita lihat lagi ya sob, untuk hasil yang diraih oleh Mario Aji pada saat sesi kualifikasi kedua di sirkuit Losail Qatar. Untuk Mario Aji tadi menempati posisi ke-17 di saat sesi kualifikasi kedua. Sayang ya sob, karena Mario Aji ini terjatuh pada saat akhir menit dari sesi kualifikasi kedua. Sebenarnya kalau Anda lihat mungkin Mario Aji pada saat itu bisa sob finish pula, maksudnya mencatatkan waktu di posisi 15 besar. Tetapi dengan posisi 17 ini setidaknya ya Mario Aji masih bisa berpeluang untuk finish di posisi 10 besar di ronde keempat Moto2 di Losail Qatar kali ini. Namun masih Admin tunggu juga apakah Mario Aji ini bisa tampil 100% fit di ronde kali ini setelah terjatuh dengan cukup keras di saat sesi kualifikasi kedua. Oke, sedangkan untuk pembalap yang mencatatkan waktu tercepatnya adalah Manuel Gonzalez. Bahkan Manuel Gonzalez ini mencatatkan lap rekor baru untuk tahun 2025 di kelas Moto2, memecahkan lap rekor dari tahun sebelumnya yang diraih oleh Sam Lowe's dengan catatan waktunya 1 menit 57,366. Sedangkan untuk tahun ini Manuel Gonzalez
mencatatkan waktu di 1 menit 56,301 detik. Oke, selanjutnya di posisi kedua ada Jack Dixon, posisi ketiganya Aaron Canet, posisi keempatnya Albert Arenas, posisi kelimanya Daniel Holgado, posisi keenamnya Zonta van de Burgberg, posisi ketujuhnya Denis Oncu, posisi kedelapannya Philip Salak, posisi kesembilannya Barry Baltus, posisi ke-10-nya Marcos Ramirez. Oke sob, itu jadi untuk posisi 10 besar di sesi kualifikasi kedua. Sedangkan rekan satu tim dari Mario Aji yaitu Yuki Kuni ya. Yuki Kuni kalau dilihat dari catatan waktunya menempati posisi terakhir di posisi ke-28. Nah, jadi semoga saja ya untuk pembalap Honda tim Asia baik Mario Aji ataupun Yuki Kuni di ronde keempat kali ini di Losail Qatar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan harapan admin untuk dua pembalap Indonesia yang berlaga di kelas menengah di ajang balapan dunia yang berbeda yaitu Mario Aji dan juga Aldi Satya Mahendra, di mana Aldi akan menjalani race kedua di akhir pekan ini, sedangkan Mario Aji akan menjalani balapan di Losail Qatar di ronde keempat. Nah, tetapi kita tunggu dulu ya apakah Mario Aji diizinkan balapan. Semoga saja diizinkan, dan kalau misalnya diizinkan kita doakan untuk Mario Aji bisa masuk di posisi 10 besar di ronde keempat kali ini seperti halnya di ronde ketiga kemarin. Bahkan untuk ronde keempat kali ini ya, doa admin semoga Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada ronde ketiga kemarin. Begitu juga untuk Aldi, semoga saja di race kedua di Belanda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada race ke-1 di akhir pekan ini sob. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Nanti admin akan kabar kembali kepada sobat-sobat balapannya untuk update mengenai dua pembalap Indonesia ini di dua ajang balapan dunia yang berbeda. Jadi admin cukup bangga untuk kedua pembalap Indonesia ini karena ya kita kapan lagi ya bisa melihat pembalap Indonesia berlaga di ajang balapan dunia sob. Ini di kelas menengahnya pula. Semoga saja nanti mereka bisa sampai ke kelas utamanya ya sob. Nah, itu saja ya sob dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.